Ya, jadi materi kita adalah penjangkauan keluar rumah sakit atau aktivitas pendidikan kesehatan di rumah sakit yang dilakukan di luar rumah sakit, ya, atau outreach activity. Pada saat kita melakukan pendidikan kesehatan di rumah sakit atau pendidikan di rumah sakit tentu akan berbeda dengan pendidikan yang ada di dalam rumah sakit. Perbedaan pendidikan di rumah sakit kita akan mudah karena di sana yang kita hadapi adalah orang yang ada di rumah sakit. Siapa saja yang dapat kita lakukan pendidikan kesehatan di rumah sakit itu, yaitu pasien, keluarga pasien, pengunjung, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya. Nah, tetapi ketika kita melaksanakan pendidikan kesehatan di luar rumah sakit, maka yang dilakukan pendidikan adalah orang-orang yang berada di luar rumah sakit. Adapun kerangka kerja yang dilakukan dalam pendidikan kesehatan di rumah sakit berdasarkan pada alur pasien, metode dan tekniknya. Kalau di luar rumah sakit, kita bisa menggunakan berbagai sarana pendidikan ke rumah sakit. Di antaranya yang bisa kita lakukan di pendidikan kesehatan di rumah sakit itu adalah menggunakan media massa. Jadi bisa cetak, bisa elektronik. Sekarang apalagi sekarang kita bisa melakukan berbagai sarana ya dalam melakukan pendidikan kesehatan. Ya sekarang sebagai contoh, saya melakukan pendidikan kesehatan menggunakan video dalam bentuk WA, saya kirim kepada masyarakat ya untuk upaya dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan. Ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki sikap dan tindakan. Kemudian di luar rumah sakit kita bisa lakukan menggunakan media massa, baik itu cetak maupun elektronik. Kita gunakan media massa, kemudian bisa menggunakan kunjungan rumah. Nah, biasanya yang dilakukan oleh ada yang disebut dengan public health nursing ini, yaitu kunjungan ke rumah-rumah baik itu pasien maupun masyarakat. Kemudian bisa melakukan pameran. Pendidikan di luar rumah sakit bisa dibuat pameran kalau ada event-event tertentu yang bisa dilakukan kegiatan pendidikan kesehatan di rumah sakit ini. Kemudian bisa melakukan kampanye. Jadi misalnya ada bulan-bulan tertentu yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan atau meningkatkan pengetahuan atau memperbaiki perilaku. Dalam rumah sakit atau di rumah sakit itu sendiri, kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang terbuka, pelayanan, klinik edukasi. Nah, kalau di ruang terbuka, kita bisa gunakan spanduk, poster, leaflet, video, dan TV, audio, video interaktif, ceramah berkala. Ini bisa kita lakukan di ruang yang terbuka. Tetapi kalau di tempat pelayanan, maka bisa kita lakukan pendidikan kesehatan menggunakan berbagai informasi, baik itu melalui pengumuman, pembelajaran individual, leaflet, peragaan sederhana. Ini bisa dilakukan di tempat pelayanan. Kemudian di klinik edukasi, itu bisa digunakan media slide atau audio video, kemudian interaktif, konseling, skill training atau pelatihan keterampilan, kemudian modifikasi perilaku. Ini dapat dilakukan di 3 seksi, di 3 bagian atau 3 sesi, bisa terbuka, bisa tempat pelayanan, bisa di klinik edukasi. Nah, kalau dia di rumah sakit. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan yang berada di luar rumah sakit atau disebut dengan outreach activity. Penjangkauan keluar rumah sakit tentu berbeda dengan pendidikan kesehatan di rumah sakit.
kalau di rumah sakit kita mudah untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan mereka lebih bisa menerima ya, dalam pendidikan kesehatan di rumah sakit ini. Tentu berbeda dengan yang di luar rumah sakit. Biasanya mereka tidak terlalu bersedia untuk mendengarkan apa yang disampaikan berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Karena isu yang ditawarkan, itu isu yang disampaikan dalam pendidikan kesehatan di luar rumah sakit itu sesuai dengan konteks atau masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Nah, misalnya sekarang ini berkaitan dengan COVID-19, ya seharusnya dengan berbagai media kita bisa gunakan untuk pendidikan kesehatan di rumah sakit. Aktivitas penjangkauan ke rumah sakit dilakukan oleh rumah sakit sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi meskipun ya kita lihat bahwa aktivitas penjangkauan ke rumah sakit ini misalnya dilakukan oleh public health nursing ini, ya, kunjungan rumah. Ya. Nah ini biasa dilakukan atau rumah sakit sudah mengenal kegiatan istilah partus luar, misalnya bidan mendatangi atau persalinan di rumah pasien. Nah, biasa itu kan dilakukan ya. Jadi persalinan di luar rumah sakit. Ya, bisa dokter, bisa bidan, bisa saja mahasiswa kedokteran membantu dalam proses persalinan. Ya. Nah, ini dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam rangka outreach activity tadi, yaitu penjangkauan keluar rumah sakit. Kemudian perawatan kesehatan masyarakat atau public health nursing, ya. Nah, PHN, ya. PHN, ya. Dengan melakukan kunjungan rumah ke pasien-pasien tertentu yang memerlukan dukungan keperawatan. Ya. Nah, materinya pun dalam kunjungan yang dilakukan oleh public health nursing ini ya tidak bersifat pengobatan, ya. Tidak bersifat perawatan, tetapi lebih banyak pada education, yaitu pendidikan kepada pasien. Ya. Nah, jadi daripada melakukan pengobatan atau memberikan obat atau melakukan perawatan kepada pasien. Ini semakin luas ya dilakukan. Kemudian dengan adanya era sekarang ini, dengan adanya internet, perkembangan teknologi, ini bisa saja dilakukan semakin luas. Nah, kalau kita lihat misalnya ada di internet itu halo dokter, nah, kan gitu ya, halo dokter. Nah, sebenarnya Anda bisa juga melakukan itu ya dengan membuat program-program yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, pengetahuan masyarakat, bisa saja di Facebook ya dalam rangka untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian hal yang penting adalah bahwa biasanya banyak rumah sakit yang belum menerapkan ini, ya, dengan alasan kekurangan tenaga. Ini yang menjadi alasan. Biasanya masyarakat itu tidak atau rumah sakit tidak melakukan public health nursing atau kegiatan lain seperti partus luas, ya. Nah, dilakukan karena memang keterbatasan dari sumber daya tenaga kesehatan itu yang ada. Dalam melaksanakan itu tentu atau melaksanakan outreach activity ini tentu ada pertimbangan ya alasannya ya bahwa yang pertama tradisi rumah sakit itu sebenarnya sudah lama dilakukan, baik itu public health nursing, partus luas atau medical home visit itu sebenarnya sudah sering dilakukan. Nah sekarang kalau kita lihat ya biasanya dilakukan oleh mantri ya. Nah, yang disebut dengan medical home visit. Misalnya ada pasien sakit, kemudian mereka menelpon dan memberikan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang disebut dengan medical home visit. Ya. Nah, pengobatan ke rumah pasien. Kemudian yang kedua adalah gerakan dan kecenderungan baru secara global ini bahwa rumah sakit sangat proaktif. Ya. Jadi rumah sakit harus lebih proaktif dalam memberikan pelayanan. Ada istilah yang disebut dengan hospital without a wall, ya. Rumah sakit tanpa batas, tanpa dinding. Ya. Jadi rumah sakit menghubungi pasien, jadi tidak perlu lagi datang kemudian ke rumah sakit kemudian diobati. Ya.
Ya, kalau misalnya tenaganya cukup, ya tentu saja bisa dilakukan oleh tenaga yang lain, ya, yang disebut dengan hospital without wall ini, atau rumah sakit tanpa batas. Kemudian yang ketiga adalah dukungan terhadap program-program nasional, regional, dan lokal. Jadi rumah sakit merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang mulai dari kita kalau lihat dari sumber daya manusia kesehatan, kemudian pembiayaan, kemudian pelayanan. Nah, ini merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang intinya adalah bagaimana memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian rumah sakit memiliki sumber daya manusia yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya, ya, dalam memberikan pelayanan. Ya, tetapi pada saat ini itu belum bisa dilakukan. Ya, kalau kita lihat, ini biasanya dilakukan oleh pihak lain. Kemudian mengurangi beban rumah sakit. Semakin banyak pasien berkunjung ke rumah sakit, sebenarnya rumah sakit mengalami beban, ya, dengan banyaknya jumlah pasien yang ada. Ya. Pasien yang begitu banyak itu akan mengganggu kinerja dari rumah sakit itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya pada kasus COVID-19 saja, berapa jumlah dokter yang perawat dan dokter yang meninggal dunia, ya, dalam menghadapi masalah COVID-19 ini. Sebenarnya pengobatan itu bagaimana kita mencegah masyarakat itu tidak melakukan aktivitas di luar rumah, ya. Menjaga kesehatannya, kemudian ya, tidak berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal atau orang yang berisiko terhadap penyakit COVID-19 ini. Nah, ini bisa dilakukan edukasi pendidikan kesehatan ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga status mereka tidak menjadi pasien. Ya. Nah, ini harapannya. Ya. Jadi karena penularan begitu cepat, pendidikan kesehatan itu harus dilakukan dalam rangka untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Kemudian penjangkauan keluar rumah sakit dilakukan dengan sasarannya. Yang pertama adalah masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah community, dan ketiga adalah institusi. Nah, ini yang dapat dijadikan sebagai sasaran dari penjangkauan keluar rumah sakit atau outreach activity. Adapun yang masyarakat luas ini dilakukan melalui penggunaan media massa. Ya, kalau dia begitu luas, begitu banyak, bahwa pendidikan kesehatan atau pelayanan kesehatan di rumah sakit itu dilakukan dengan menggunakan media massa. Nah, jadi bisa dilakukan kerjasama tetap, misalnya hari apa, setiap apa. Jadi rumah sakit memberikan pelayanan di luar rumah sakit. Nah, yang sementara ini kan banyak yang rumah sakit tidak bisa melakukan pelayanan keluar rumah sakit. Sebenarnya bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit, misalnya setiap bulan atau katakanlah setiap bulan, ya, bisa dilakukan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan di luar rumah sakit. Kemudian dalam orientasi pendidikan kesehatan itu merupakan hal penting, ya, dilakukan oleh PKRMS, pendidikan kesehatan rumah sakit ini. Jadi sebagai koordinator mengkoordinir segala potensi yang ada. Nah, disebabkan karena tadi PKRMS-nya, kalau kita lihat ini, ya di daerah kita misalnya PKRMS-nya itu kan baru dibentuk, sehingga mereka ini baru masuk nih. Nah, jadi unit PKRMS ini dapat menjadi koordinator, ya, pelaksanaan pendidikan kesehatan di rumah sakit. Misalnya sekarang ini dengan isu COVID-19, semua potensi rumah sakit harus diberdayakan untuk dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak terjadi penumpukan pasien. Ya. Jadi pendidikan kesehatan ini dilakukan terus-menerus. Tapi kalau kita lihat di Sintang ini ya tidak terlalu begitu aktif, ya. Kalau kita lihat hanya baliho kan begitu, ya. Kemudian informasi yang sifatnya aktif itu tidak begitu masif, ya, disampaikan dalam rangka upaya untuk melakukan pencegahan ini. Kemudian community atau komunitas atau community outreach, yaitu komunitas yang bisa dijangkau, baik itu melalui public health nursing
Kemudian pendidikan untuk warga melalui bazar, bakti sosial, misalnya insidental berkala, ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian institusi bisa sekolah, tempat kerja, panti, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan dalam rangka menerapkan PKRMS ini, pendidikan kesehatan di rumah sakit yang dilakukan di luar rumah sakit. Kemudian manfaat bagi rumah sakit ya dalam penjangkauan keluar rumah sakit ini. Ya, tentu kalau rumah sakit ingin melaksanakan pendidikan atau pelayanan kesehatan di luar rumah sakit ini memiliki manfaat bagi rumah sakit. Yang pertama, rumah sakit semakin dekat dengan masyarakat. Nah, kedekatan masyarakat dengan rumah sakit ini sebenarnya sangat baik. Tujuannya adalah supaya setiap program kesehatan yang dilaksanakan oleh rumah sakit akan mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, ini keuntungannya. Jadi rumah sakit dapat melakukan kegiatan ini, ya, jadi setiap program yang akan dilakukan oleh rumah sakit tentu mendapat dukungan. Kemudian masyarakat mengenal rumah sakit. Ya, jadi bermacam-macam pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit yang dapat diketahui. Ya. Nah, sehingga rumah sakit tidak hanya nginap saat berobat kan begitu, tetapi semua unit pelayanan yang terjadi di rumah sakit dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk tenaga-tenaga atau sumber daya manusia kesehatan yang ada di rumah sakit itu dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Kemudian dapat mengurangi beban rumah sakit. Jadi pasien itu tidak numpuk saja di rumah sakit. Nah, karena upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif, kemudian upaya yang lain yang dilakukan juga bisa berupa promotif dan preventif ya terhadap penyakit-penyakit yang ada. Jadi ini adalah merupakan keuntungan bagi rumah sakit dan rumah sakit tidak mengalami beban penumpukan pasien yang ada di rumah sakit. Misalnya sebagai contoh kasus yang sekarang COVID-19 ya. Kalau setiap orang mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah atau tidak berinteraksi atau kemudian dengan etika batuk, kemudian termasuk perawatan diri menggunakan APD, nah ini tentu saja dapat meringankan beban rumah sakit. Ya. Nah, kalau kondisi semacam ini kan tentu juga merisaukan rumah sakit. Ya, ini tentu dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Kemudian rumah sakit dapat memperkerjasama dengan asuransi dan perusahaan asuransi yang menyediakan pelayanan asuransi ini, sehingga hubungan antara rumah sakit, kemudian asuransi kesehatan, kemudian BPJS gitu ya dapat tersedia dengan baik disebabkan karena rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Kemudian penjangkauan keluar rumah sakit ini, kalau dia misalnya sekarang kalau pandemik ya topiknya adalah pandemik ya. Nah, jadi topiknya adalah COVID-19 ini. Ya, jadi dilihat berdasarkan masalah-masalah atau prioritas masalah yang terjadi di masyarakat. Meskipun sebenarnya di luar pandemik itu juga rumah sakit menghadapi persoalan-persoalan. Misalnya penyakit degeneratif, penyakit tidak menular, ya. Nah, yang banyak terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Misalnya PJK, penyakit jantung koroner misalnya, kemudian diabetes mellitus misalnya, ini juga banyak memakan korban, ya, termasuk jantung, ya, stroke dan sebagainya. Ini adalah penyakit-penyakit yang juga tidak kalah berbahayanya dibandingkan dengan yang terjadi pada penyakit COVID-19 ini. Nah, dalam pendidikan umum yang menjadi sasaran kalau dia topik umum termasuk juga sesuai dengan kondisi pandemi ini ya, massal, kemudian komunitas, sekolah, tempat kerja. Nah, kita sudah melakukan pendidikan kesehatan, misalnya
pendidikan kesehatan yang kita lakukan dalam rangka untuk pencegahan, peningkatan pengetahuan yang kita lakukan selama ini adalah ya sekolah. Ya. Nah, sekolah, kemudian tempat kerja. Ya. Kita belum menyentuh pelayanan kesehatan yang mengarah kepada massal dan komunitas. Nah, tapi lebih diutamakan pada kelompok-kelompok sekolah dan tempat kerja. Nah, kemudian yang perlu juga dilakukan adalah pendidikan pada pasien atau komunitas. Misalnya pendidikan pasien, tempat kerja, kemudian pendidikan pada pasien, tempat kerja dan pasien. Ya. Ini bisa kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan ya, masyarakat tadi. Kemudian untuk menjangkau ke rumah sakit atau penjangkauan keluar rumah sakit ini bisa dilakukan melalui media massa, ya rutin dilakukan. Ya, misalnya ya bisa 1 bulan sekali kan begitu ya, tapi tetap harus dilakukan atau seminggu sekali bisa dilakukan. Kemudian bentuk sajiannya sesuaikan dengan selera masyarakat, sesuai dengan keadaan masyarakat, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Bisa saja menggunakan satu arah atau one way traffic communication misalnya. Wawancara oleh wartawan, kemudian ceramah, artikel dan sebagainya. Ini bisa dilakukan secara terus-menerus. Ya. Kemudian 2 arah interaktif atau semacam ada rubrik tanya jawab ya, antara masyarakat dengan tenaga kesehatan yang ada. Ini dapat dilakukan secara timbal balik. Kemudian pengisinya adalah tenaga profesional ya. Ya, bisa saja tenaga dokter, tenaga kesehatan masyarakat, keperawatan dan lain sebagainya yang memahami tentang melakukan upaya pendidikan kesehatan ya. Termasuk juga ya artis bisa dilibatkan. Nah, dan tidak kalah pentingnya adalah health educator, yaitu tenaga pendidikan kesehatan atau health promotion. Ya. Adapun tim yang bisa melakukan PKRMS ini, pendidikan kesehatan rumah sakit, bisa melakukan koordinasi, kemudian menentukan tema, jadi koordinasi dengan pihak tertentu dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan, kemudian menentukan tema atau topik yang tepat untuk melakukan pendidikan kesehatan. Kemudian penjaminan pengisian, siapa saja yang melakukan pengisian materi oleh tim PKRMS ini. Kemudian koordinasi dalam merancang isi dan sajian sesuai dengan topik-topik, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dalam rangka melakukan pendidikan kesehatan di luar rumah sakit, ini bentuknya adalah pelayanan. Memang semuanya lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif. Kemudian penjangkauan ke rumah sakit, ya tadi bisa kita mendatangkan pakar, ahli, dan profesional. Ini bisa saja dalam per 6 bulan, per 3 bulan ini dilakukan. Kemudian isi, keakuratan isi sesuai dengan pesan dan kebenaran ilmiah berdasarkan hasil riset, hasil penelitian. Jangan sampai terjadi hoax dari informasi yang disampaikan. Kalau kita lihat sekarang kan dengan perkembangan hoax yang begitu besar, maka kita harus juga mengurangi ya, hoax itu dengan informasi-informasi yang benar. Ya. Nah, jangan sampai masyarakat itu termakan oleh informasi-informasi yang sesat akibat dari informasi yang disebarkan secara tidak bertanggung jawab. Kemudian sajian media massa yang paling berpengaruh, misalnya ya sekarang kira-kira yang paling berpengaruh ya kita bisa gunakan WA ya, WhatsApp. Ini bisa dilakukan dalam rangka untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi jangan terlalu panjang ya. Jadi kalau terlalu panjang maka ya bisa membosankan ya, informasi yang disampaikan. Silakan yang mau bertanya. Silakan, ada yang pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Nah, ya. Nah, silakan. Kan kasus pandemi COVID-19 ini kan lagi marak-maraknya nih. Ada tidak Pak untungnya bagi rumah sakit? Ya, kalau kita lihat di daerah kita mungkin rumah sakit tidak melakukan itu ya.
Nah, jadi yang dilakukan lebih banyak oleh tim gugus kendali COVID-19. Ya. Nah, seharusnya memang tugas rumah sakit ya melakukan pendidikan yang disebut dengan outreach activity, yaitu penjangkauan keluar rumah sakit dalam rangka untuk mencegah supaya orang tidak datang ke rumah sakit. Misalnya menyadarkan masyarakat untuk tidak berkerumun, gitu. Ya lebih baik stay at home, itu kan contoh yang sederhana sebenarnya bisa disampaikan oleh dokter atau orang-orang yang berada di rumah sakit. Nah, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jangan berkumpul atau berkerumun, gitu kan. Nah, tidak melakukan kerumunan ini harusnya dilakukan oleh rumah sakit dengan bahasa yang sederhana, bisa disampaikan melalui WhatsApp grup misalnya, kan dikirim-kirim pesan singkat itu bisa dilakukan. Ya. Nah, tapi sekarang Anda lihat ada nggak yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Belum ada kan? Belum. Ya, ini persoalannya ya. Ya, karena mereka menganggap bahwa ya ini tugas gugus kendali COVID-19 sehingga mereka tidak terlalu terlibat di dalamnya. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Seharusnya bisa dilakukan. Bukannya kalau mereka itu langsung ke itu nggak Pak? Langsung ke rumah sakit? Ya, sekarang ujung tombaknya kan upaya pencegahan, ya, bukan di rumah sakitnya sebenarnya. Nah, jadi ujung tombaknya kita ini. Kalau kita mengendalikan diri kita, tidak berkumpul, tidak berkerumun, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya penularan, nah, maka itu yang harus didukung oleh rumah sakit, kan gitu. Tapi kenyataannya tenaga rumah sakit ini lebih menekankan pada upaya kuratif, ya, sehingga mereka meninggalkan upaya promotif dan preventif. Akibatnya banyak pasien yang bertumpuk di rumah sakit. Ya, Pak. Kalau bertumpuk di rumah sakit itu kan menjadi beban pasien kan. Ya daerah kita belum lah ya, mungkin. Tapi kalau yang di daerah lain kalau sudah bertumpuk pasien kemudian dokter jadi stres ya. Nah, akibat mereka menghabiskan pikiran, tenaga dan waktu untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya pada penyakit COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya sebelah hilirnya sebelum mereka sakit dilakukan upaya outreach activity ini, maka sebenarnya tidak ada pasien kan begitu ya. Nah, tapi kenyataannya kan ya belum disadari ya bahwa pentingnya dilakukan outreach activity ini atau penjangkauan keluar rumah sakit. Silakan, ada yang lain lagi? Ya, Utin? Masih angkat tangan? Mau nanya lagi? Bukan saya, Pak. Oh, udah. Ini ada, nampak semuanya aktivitasnya ya. Silakan, yang lain. Teresia saja? Teresia saja. Belum, Pak. Belum ada yang ingin. Jadi sebenarnya outreach activity ini bukan sesuatu yang asing bagi rumah sakit ya. Jadi ini dilakukan dalam rangka ya mengurangi beban rumah sakit, kemudian kedekatan rumah sakit dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu memberikan dukungan semua program yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit. Silakan yang lainnya. Hernita mungkin? Hernita enggak ada. Ini yang enggak ada gambar-gambarnya ini orangnya ke WC ya? Ada, Pak. Cuman dengarkan Bapak. Nah, ada yang di WC biasanya tinggalkan, letakkan di. Ada, Pak. Ada, Pak. Oh, iya. Silakan yang lain. Sedianto? Ya, kalau tidak ada, nanti kita absen, habiskan dulu ini, tinggal beberapa menit lagi. Ini pertemuan yang ketiga ya, karena mata kuliah ini jarang kita bahas, atau besok hari Sabtu kan kita lanjut ya? Gimana? Ada kuliah enggak besok pagi?
Nggak ada, Pak. Nah, jam 8 ya? Ada, Pak. Ya, jam 8 kita kurang materinya sudah. Materinya tidak tersampaikan. Baik, saya absen dulu. Waktunya tinggal 5 menit nih. Admi ada? Ada, Pak. Sylvester Dio ada? Ada, Pak. Ya, Pak. Bambang nggak ada? Kemudian Indriani ada? Trisubati ada? Diana Angela ada? Sumiati ada? Stefanus ada? Siswoyo ada? Lastari ada? Febronia Yeni ada? Ada, Pak. Ada. Aku. Sofia nggak ada ya? Sofia, Pak. Ada Sofia? Ada, Pak. Ada Sofia. Sarul Sidik? Nggak ada ya? Anastasia Winda ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Desi Mayanti ada? Desi Ratnasari? Anastasia Winda. Desi Ratnasari nggak ada ya? Anastasia hadir, Pak. Anastasia ya udah tahu ya. Desi? Teresia Adela? Ini deh. Ambil aja dulu. Teresia Adela ada? Saya, Pak, ada. Ada. Teresia ada. Ada, Pak. Hernita ada. Baru masuk tadi ya Hernita. Utin Mutiara Agustia? Nggak ada? Nggak ada. Juliana? Nggak ada? Ada, Pak. Oh, ada. Ada. Juliana ada, Pak. Ahaya Rosin Emilia? Nggak ada? Nggak ada. Alfandi nggak ada ya? Pandi nggak ada, Pak. Natalia pun nggak ada nih? Hadir, Pak. Oh, Natalia, biasa, Pak. biasa rajin nanya. Ini tiba-tiba nggak nanya nih. Rohana Nah, ini Santi? saya, Pak. Rohana Santi? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Mutiarni Muluk ada? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Muhammad Adiat Wardana ada. Yayang Cindy baru masuk tadi ya. Nina Sari ada. Muluk, bagus. Sedianto ada. Irma Astiwi ada? Ada, Pak. Ada. Anggun Jubitasari? Ada, Pak. Ada. Pikawati? Tidak ada. Sinta Bella? Ada, Pak. Oh, ada. Ada, Pak. Pikawati ada, Pak. Ya, Sinta Bella ada. Gatot? Ada, Pak. Gatot ada ya? Sintik bilang. Ada, Pak. Mary? Ada Mary? Mary tidak ada? Nggak ada, Pak. Kemudian Utin Delvida ya? Ada, Pak. Kemudian Yunilia ya? Ada, Pak. Habis ya? Tidak ada lagi ya? Teresia Indri belum, Pak. Oh, Teresia Indri. Udah belum? Pin Patrick, Pak. Kita juga belum, Pak. Jumiati udah ke, Pak. Indri. Pin Patrick. Siapa lagi? Jumiati udah ke, Pak. Jumiati. Jumiati ini semester yang ini ya, semester 4 ya? Semester 6, Pak. Oh, Jumiati. Jumiati udah ada.
Jumiati Muka Muda. Udah Jumiati. Siapa lagi yang semester 4? Kita, Pak. Utin, Delvida, Yunilia, Tresia Endri, Betwin Betrik, siapa lagi? Gita Agustina Anissa, Pak. Indah, Gita. Agustina. Siapa lagi habis ya? Anastasia udah Pak. Anastasia, semester 6 ya? Iya Pak. Udah. Udah, Winda, udah. Iya. Sarul Sidik yang tidak hadir, Desi Rahmayanti, Desi Ratnasari yang tidak ada, Utin Mutiara Agustia, kemudian Aherosin Emilia.